Lanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi, kita tahu di saat inflasi ada potensi untuk menanjak, maka kekhawatiran adanya pemangkasan suku bunga acuan ini menjadi semakin tinggi begitu. Karena kalau kita melihat ekspektasi global ini semakin mundur, yang awalnya di bulan Maret lalu mundur lagi ke bulan Juni, sekarang mundur lagi ke bulan September, bahkan ada yang mengatakan juga mungkin tidak akan ada pemangkasan suku bunga di tahun ini. Bapak melihat apakah ini akan sangat mempengaruhi persepsi investor untuk menaruh dananya di aset-aset keuangan emerging market seperti kita? Ya, jadi inflasi di Amerika agak bandel ya. Fed mencoba menjinakkan tapi masih sekarang pada kisaran 3,5% gitu. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa Amerika ekonominya tidak seburuk yang mungkin dikhawatirkan di awal tahun. Kebetulan juga biasanya hampir di semua pemerintahan dunia gitu ya, pada saat tahun-tahun pemilu biasanya memberikan banyak insentif gitu ya, supaya mereka terpilih kembali. Jadi kalau menurut kami pemangkasan suku bunga di Amerika itu bisa saja tetap terjadi, Fed gitu. Tapi mungkin ada pergeseran waktu gitu. Tadi kan diperkirakan di kuartal 2 gitu ya, either Mei atau Juni. Pertemuan nanti Mei mungkin tidak ada gitu karena masih tinggi. Kemungkinan kalaupun ada di semester kedua, lebih untuk menunjukkan atau memberikan pesan kepada investor bahwa Fed memang memperhatikan dan melaksanakan tugasnya untuk menjaga inflasi gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan besok ya ada pertemuan rapat Dewan Gubernur. Ada dua pendapat utama sih, yang karena rupiah juga sudah melemah ke 16.200, mungkin terlemah dalam 10 tahun terakhir gitu. Ada pendapat yang bilang kemungkinan seperti halnya yang terjadi di bulan Oktober tahun lalu, menaikkan tingkat bunga dengan 25 basis untuk 7 days repo. Tapi pendapat yang paling banyak itu lebih cenderung mungkin tidak menaikkan suku bunga, tapi membiarkan SRBI maupun yield soon untuk naik, jadi membiarkan mekanisme pasar bekerja sampai mungkin nanti pada saat yang lebih tepat baru melakukan intervensi. Karena pelemahan rupiah itu kan ada beberapa faktor. Pertama, ada repatriasi dividen dari perusahaan-perusahaan di Indonesia yang cukup besar ya, termasuk perusahaan multinasional yang kemudian oleh para pemegang saham yang ditarik gitu. Kemudian juga ada siklus pembayaran utang luar negeri yang juga membutuhkan dolar, ditambah dengan penguatan US dollar sebagai akibat dari naiknya yield di Amerika. Kemudian kalau sebelum Lebaran itu, terutama sejak akhir tahun lalu, Pertamina kan juga membeli dolar untuk mengimpor minyak untuk menjaga ketersediaan BBM sepanjang Lebaran. Jadi puncak dari kebutuhan dolar untuk ketiga hal tersebut itu sekitar akhir Mei dan Juni. Jadi menurut pendapat kami secara internal, setelah Juni kemungkinan tekanan terhadap rupiah itu sudah mulai mereda gitu. Jadi ada kemungkinan bisa menguat lagi dari 16.200 saat ini kembali ke mungkin antara 15.800 ke 16.000. Begitu pula dengan yield 10 tahun untuk Indonesia dari yang hampir 7% di atas 7% sekarang, mungkin bisa kembali ke kisaran 6,5 ke 6,9. Jadi kalau kami sih melihatnya pelemahan seperti ini baik di mata uang rupiah maupun indeks ataupun di bond sebagai opportunity gitu ya, bagi investor yang belum sempat menambah bobot kepemilikan di aset-aset finansial Indonesia sejak Oktober, kemudian waktu naik belum sempat, mungkin bisa memanfaatkan secara bertahap untuk menambah. Karena kita sering melihat kan koreksi selalu setiap saat terjadi, tapi setiap saat rebound itu lebih baik dibanding koreksi-koreksi sebelumnya gitu. Baik, tapi ekspektasi dari Bapak sendiri untuk keputusan RDG Bank Indonesia di pekan ini seperti apa? Apakah lebih cenderung ke yang menaikkan 25 basis point atau ke yang mempertahankan? Kalau kami lebih meyakini bahwa mungkin mempertahankan 7 days repo di 6%, tapi menyerahkan kepada mekanisme pasar untuk membiarkan SRBI dan yield naik gitu. Kemudian saya rasa kalau yield obligasi 10 tahun kita antara kisaran 7 sampai katakan 7,2, itu investor-investor domestik yang cukup besar juga kemungkinan sudah mulai masuk pasar lebih
melihatnya sebagai potensi gitu untuk mengakumulasi pada saat koreksi di obligasi maupun kalaupun ada koreksi di saham masuk ke saham gitu. Kalau dari awal tahun kan kalau fund flow asing di equity itu kan masih positif ya sekitar 15 triliun, sempat 30 triliun tapi sebulan terakhir bulan ini turun keluar sekitar 15 triliun. Kalau di obligasi memang sejak akhir tahun lalu sudah ada penjualan relatif cukup besar sekitar 40 triliun sehingga porsi kepemilikan SBN oleh asing yang sempat ke 17% sekarang turun ke 14% gitu. Tapi menurut kami apabila kondisi global itu sudah mulai mereda dan membaik, kemungkinan investor-investor itu mencari beberapa pasar yang memang potensial untuk tumbuh kembali, termasuk salah satunya Indonesia. Karena kalau di equity sebagai contoh, IHSG kita itu price earning ratio-nya hanya 13 kali gitu. Dibandingkan dengan India yang 21 kali. Jadi cukup menarik gitu ya menurut kami gitu. Baik, tapi kita di sisi lain juga melihat secara global nih konflik geopolitik masih terus berlanjut begitu. Bahkan kita lihat juga banyak investor yang memburu emas lagi begitu karena cukup ketakutan dengan kemarin potensi yang ada. Apakah Bapak melihat ada kemungkinan mungkin The Fed ini justru malah akan menaikkan suku bunganya? Kalau menaikkan mungkin probabilitasnya di bawah 50% ya. Tapi kalau mempertahankan dengan tidak menurunkan bisa saja lebih dari 50% menurut kami. Emas memang salah satu aset yang digunakan sebagai hedging atas ketidakpastian dan kekhawatiran gitu, atas kondisi geopolitik gitu ya. Kemudian dalam hal konflik geopolitik di Timur Tengah pun kami sih melihatnya tidak menuju atau tidak akan menimbulkan kekhawatiran tentang terjadinya perang dunia ketiga gitu, karena lebih regional, bukan menjadi krisis dunia gitu. Dan kalau kita lihat juga apa yang terjadi antara Iran dan Israel itu lebih ditujukan kepada konsumsi domestiknya gitu. Kalau sebagai contoh, kalau Iran mengirimkan drone yang mungkin lebih mudah ditangkal gitu ya, dan waktu balasan dari Israel pun ke Isfahan bukan ke pusat-pusat nuklir Iran misalnya. Jadi lebih ke untuk memberikan message kepada masyarakat domestiknya yang bahwa mereka melakukan perlawanan seperti itu. Jadi kemungkinan terjadinya perang yang lebih luas menurut kami sangat kecil kemungkinannya, karena beberapa negara juga mencoba mencegahnya termasuk Amerika, karena bagi pemerintahan Biden yang saat ini memerintah dan ingin terpilih kembali, terjadinya perang besar itu barangkali merugikan mereka, malah menguntungkan lawan politik mereka gitu. Baik, artinya kemungkinan untuk terus-menerus terjadinya capital outflow dari emerging market seperti Indonesia ini mungkin masih bisa dibendung? Masih terjadi, tapi sepanjang nanti ada penurunan dolar indeks gitu ya, misalnya dari 106 sekarang kembali ke barangkali ke 104, itu kemungkinan juga aset-aset emerging market yang sudah terkoreksi dan memiliki fundamental yang cukup baik menjadi pilihan investor kembali untuk menempatkan dana-dana mereka.